Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arsyil karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang Maha Menatap, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba yang tidak pernah bisa lupa kepadamu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jadikan setiap saat kami senantiasa mengingatmu, hidup kami senantiasa lurus di jalanmu. Ya Allah, berkahi majlis ini, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak engkau terima, lindungi dari doa yang tidak engkau ijabah. Berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal muslimat fi Palestin. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah di Gaza, di Palestina. Engkau menggenggam segala-galanya. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, semoga yang hadir, yang menyimak oleh Allah diundang juga ke Tanah Suci, dijamu di Baitullah. Ya Allah, catatkan siapapun yang menyimak hadir, engkau jamu di Baitullah. Mudah bagimu mengundang siapa yang kau kehendaki. Jadikan kami haji hajah mabrur. Taqabbal minna ya karim. Amin. Terima kasih hadirin, saya baru tiba saja barusan maghrib, hampir isya. Alhamdulillah. Apa kabar? Jadi kalau tidak di sini, ya yang datang sebagian ya. Masya Allah. Ini santri pada kemana yang lainnya? Yuk. Oh, sedang ujian akhir. Pada ini wajah-wajah ujian semua. Hidup ini adalah ujian sepenuhnya. Bapak Ibu yang baik, apa yang paling penting dan paling prioritas harus kita lakukan dalam hidup ini, yang harus kita miliki? Apa? Ayo tolong jawab. Yang kita harus mengeluarkan segala potensi kita, tenaga, waktu, biaya, pikiran, apa yang paling penting dalam hidup ini? Yakin kepada Allah, iman kepada Allah. Karena keyakinan inilah kunci surga dunia dan surga di akhirat. Banyak orang yang habis-habisan ingin meningkatkan penghasilan, meningkatkan aset, meningkatkan wawasan, meningkatkan pengalaman,
Tapi jarang orang yang habis-habisan meningkatkan keyakinan kepada Allah. Padahal keyakinan inilah yang membuat hidup ini berubah total. Dari sangat berat menjadi ringan. Padahal ujian mungkin berat, tapi tidak terasa berat. Dari yang takut mati menjadi cinta kematian. Dari senang megang dunia menjadi senang melepasnya. Luar biasa. Bahagia itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan. Harusnya disinilah kita mengeluarkan segenap daya kita. Bagaimana kita jadi ahlul yakin. Tidak hanya Islam, juga tidak cukup dengan hanya iman, tapi ihsan, anta'budallah ka'annaka taro wa illam takun taro wa innahu yarok. Yaitu kita beribadah kepada Allah seakan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, memang tidak akan bisa melihat Allah dengan mata di dunia ini. Maka yakinilah Allah melihat kita. Dan inilah prioritas utama. Maka di dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dunia sekarang sedang geger dengan takdir adanya peperangan rakyat Palestina dengan penjajah Israel. Kalau nyebut Israel, sebut saja penjajah, jangan ragu ya. Dan dunia bisa melihat kualitas keimanan rakyat Palestina. Benar, ujian lengkap. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dari ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, anfus, jiwa, wassamarat, buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang sabar. Itu cobaannya lengkap. Banyak orang-orang yang sekarang tergerak hatinya, baik yang ateis, agnostik, yang agama lain, melihat bagaimana mungkin orang bisa setangguh ini dan hampir merata, kecil, remaja, besar, bahkan tua. Sendiri menyimak perang Palestina ini, pikirannya adalah apa nih yang Allah inginkan dengan kejadian ini? Perubahan apa pada diri kita? Apakah kita terkagum dengan bangunan tinggi yang megah, yang ada hancur? Benar? Apakah kita kagum dengan Palestina itu dengan keindahan alamnya, malah hancur bangunannya, kekayaannya, perusahaan, kecanggihan? Tidak, justru yang mengagumkan itu keimanannya. Ini yang paling penting. Kalau kita ingin peduli kepada rakyat Palestina, kita harus memiliki keyakinan, iman yang kuat. Tidak sedikit non-Islam yang sekarang syahadat karena tercerahkan tentang arti keimanan. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan keimanan kita?
keyakinan kita. Jadi sekali lagi, aset termahal dalam hidup kita ini adalah keyakinan. Mana yang penting, iman, amal soleh? Dua-duanya, iman dan amal soleh, karena ini satu paket. Tapi banyak orang yang beramal, kalau kurang iman bisa jadi ujub dengan amal. Tidak termasuk amal soleh sih sebetulnya. Ada yang dengan sedekah jadi ujub, ada yang dengan sholat jadi ujub, ada umroh haji jadi ujub, hafal Quran jadi ujub, jihad fisabilillah juga ada yang tidak ke surga. Kenapa? Imannya lemah. Iman itu pasti mempengaruhi niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi orang ikhlas tidak ikhlas itu tergantung keyakinan kepada Allah. Kalau keyakinannya kuat, ikhlas itu dekat. Syukur tidak syukur tergantung keyakinan. Kalau hakul yakin semua nikmat itu milik Allah, semua nikmat itu milik Allah, Allah yang membagikan, dan Allah janji akan menambah bagi yang syukur, sudah tidak ribet hidup ini. Mau ditambah nikmat tinggal syukur saja. La in syakartum la azidannakum. Sederhana, syukur ditambah. Karena yakin yang memiliki nikmat adalah Allah sepenuhnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yakin nikmat itu sepenuhnya milik Allah. Allah yang membagikan, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, dan Allah sudah janji dengan janji yang pasti ditepati. Kalau kita syukur, Allah menambah. Ini selesai bagi kita. Kenapa ribet? Tinggal kita bisa syukur, tidak usah risau dengan nikmat yang belum ada. Sama sekali tidak usah risau. Yang kita risaukan bukan ada tidak ada nikmat, syukur atau tidak syukur. Tapi kalau belum yakin Allah yang membagikan rezeki, udah stres. Kalau kita yakin Allah yang menguji kita, Allah yang menguji kita itu adalah Allah yang maha baik, yang selama ini senantiasa berbuat baik kepada kita, tidak pernah zalim setitik pun jua, dan Allah memberikan ujian pasti untuk kebaikan. Lalu di mana tidak sabarnya, kan? Allah yang tahu tentang kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah menguji kita untuk kebaikan kita. Jadi apa yang membuat kita tidak sabar, kan? Jadi sabar itu tergantung keyakinan. Yakinnya apa? Yakin kita ciptaan Allah, yakin kita milik Allah, yakin ujian ini dirancang oleh Allah yang maha baik, yakin ujian ini adalah sudah sesuai dengan dosis kita, yakin bahwa ujian ini untuk kebaikan kita. Terus tidak sabarnya di mana? Tidak sabar itu karena kurang yakin kepada Allah. Ridho. Sekarang kalau kita yakin kita ini milik Allah, sesuka Allah, Allah berbuat apapun kepada kita, tidak mungkin kita komplain. Terima. Apalagi Allah sudah janji begini, faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Sudah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Innalillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita setiap saat, Allah yang memberi makan, memberi minum, mendetakkan jantung. Setiap waktu kita ini diberi nikmat yang tidak pernah berhenti sekejap pun. Pasti baik perbuatan Allah.
tawakal. Tawakal itu hanya bagi yang yakin. Segala-gala yang ada, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada adalah ciptaan Allah. Badi'us samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Jadi semua yang ada di jagat ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Tidak ada satupun yang lepas dari pengurusan Allah, dari pengetahuan Allah, dari kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang bisa bergerak illa biiznillah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Tidak ada perubahan apapun tanpa izin Allah. Tidak datang nikmat kepada kita tanpa izin Allah. Tidak bisa menimpa kepada kita musibah sehalus apapun tanpa izin Allah. Nah, jadi kita berlindung ke Allah saja. Apapun yang kita cemaskan, apapun yang kita takuti, apapun yang kita khawatirkan, pasti ada dalam pengetahuan Allah, pasti ada dalam genggaman Allah, dan tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Itu tawakal nanti ke sana. Halo, mikir apa? Saya sedang membayangkan seperti apa keyakinan saudara-saudara kita di Palestina, sehingga tidak ada komplain sedikit pun terhadap apa yang menimpa. Walaupun sekeluarganya terbunuh, rumah hancur, tidak ada makan, tidak ada minum, lapar sepanjang hari, tapi yakin Allah tahu segalanya. Melihat beberapa tayangan di media sosial tentang orang-orang yang non-Islam yang membaca Al-Quran terjemahnya, dan kata-katanya itu luar biasa tentang Allah. Allah tahu semuanya. Ada lagi yang terbaru, saya suka sekali karena setiap hari saya 5 kali sehari bisa sholat. Saya senang sekali, 5 kali sehari saya bisa ada spesial dengan Tuhan saya. Coba kita sholat berat malah. Itu yang baru masuk Islam sangat senang bisa bersujud kepada Tuhan saya. Kenapa mereka meningkat keyakinannya? Karena membaca Al-Quran. Kita tadi melihat sedikit saja betapa kalau yakin ke Allah, semua akhlak-akhlak terbaik akan lebih mudah dilakukan. Jadi kalau ada sesuatu yang urgent, penting, di atas penting lah ya, apa yang harus kita kerahkan, segala daya upaya kita adalah meningkatkan keyakinan kepada Allah. Dari sanalah amal-amal kecil bisa nilainya besar di sisi Allah karena ikhlas. Dari yakin inilah rezeki atau nikmat dari Allah ditambah terus karena syukur. Dari yakin inilah wabashiris sabirin innallaha ma'as sabirin, kita akan menjadi orang yang mendapat pahala bi ghairi hisab karena sabar. Dengan yakin inilah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
dicukupi semua keperluan kita, lahir batin kita. Gak usah takut. Semua yang kita inginkan, yang kita cemaskan, kita inginkan, sepenuhnya milik Allah, dalam genggaman Allah. Tidak ada setitik pun di alam semesta ini yang bukan milik Allah. Tidak ada setitik pun di alam semesta ini yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perang Israel dengan Palestina bagi ahlul yakin, orang Palestina ciptaan siapa? Jawab. Yang menghidupkan orang Palestina siapa? Yang memberi rizki. Yang menciptakan orang Israel siapa? Allah juga. Yang menghidupkannya, yang memberi rizki setiap saat, Allah juga. Yang memberikan rasa pahit dan manis, harum dan bau setiap saat. Tidak ada yang lepas. Mereka mau bersembunyi dimanapun, mau mengadakan perencanaan, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui segala-galanya. Ini ada doa yang sangat bagus. Rabbana innaka ta'lam. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ta'lamu wa ma tukhfi wa ma tu'lin. Wahai Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan yang kami tampakkan, lahirkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Surat Ibrahim ayat 38. Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, yang di bumi maupun di langit. Jadi semua rahasia rapat antara CIA, Sinbad, Mossad, mau rahasia apapun, tidak ada rahasia bagi Allah. Mereka semua makhluk Allah. Allah yang ngasih makan, Allah yang mendetakkan jantungnya. Apa yang bisa dirahasiakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya walaqad khalaqnal insan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Apa yang ada di hati Allah tahu, apa yang disampaikan Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini kiasan, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, pengetahuan Allah. Tidak usah kita berpikir Allah ada di tubuh kita. Oh, tidak usah begitu. Itu tidak benar. Tapi yang pasti tubuh ini diciptakan oleh Allah, diurus setiap saat oleh Allah, sel-selnya atau yang lebih kecil dari itu. Dan Allah pasti mengetahui apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita inginkan. Allah pasti tahu apa yang kita perlukan. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Harus seperti ini hadirin. Jadi kalau kita membahas peperangan, penembakan, pemboman, ya itu umum orang bisa melihatnya. Tapi bagi orang beriman tidak boleh melupakan ini semua adalah makhluk-makhluk Allah.
Mereka hanya jadi jalan. Palestina meninggal, Israel meninggal pada waktunya, kita juga meninggal, seluruhnya meninggal. Dan meninggal itu cuma satu sebabnya. Apa? Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdim. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang saatnya yang ditetapkan Allah, la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sekejap, tidak bisa. Dan syariatnya kita meninggal itu adalah dicabut nyawa kita oleh malaikat maut atas perintah Allah pada waktu yang ditetapkan Allah, di tempat yang ditetapkan Allah, dengan cara yang dikehendaki Allah. Itulah kematian. Yang penting bagi kita adalah berusaha husnul khotimah. Semuanya meninggal itu nanti. Sekarang berapa? Sudah 15.500 yang wafat. Kalau di jalan Allah semuanya semoga jadi syuhada. Yang bayi-bayi bagaimana? Mereka belum punya dosa. Di dunia tanpa perang juga meninggal, ya kan? Cuma itu peluang jadi ahli surganya luar biasa diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang luka? Luka juga dengan izin Allah. Tidak ada obat, sakit. Allah bisa mudah menghilangkan sakit, meringankan sakit. Kalaupun terasa sakit, itu kafarah, penghapus dosa. Bisa bersih itu dosa-dosa dengan luka. Tapi lapar, Allah tahu lapar hambanya. Karena yang menciptakan lapar juga adalah Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'alamul ghuyub. Tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dialah Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan ada yang di belakang mereka, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah. Surat Toha ayat 110. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan dia Allah mengetahui apa yang ada di daratan, wal bahr, dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, jatuh, melainkan ya'lamuha, Allah mengetahuinya pula. Wala habatin fi dzulumatil ardi wala ratbi wala ya'bisil illa wala ya'bisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu pun, tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan dzulumatil ard, kegelapan bumi, dan tidak ada satu yang basah atau kering illa fi kitabin mubin, kecuali sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini adalah keyakinan kita. Al-An'am ayat 59. Kalau daun jatuh di hutan Amazon, kira-kira Allah tahu tidak?
Dan kalau gigi saudara jatuh, kalau kita jatuh, Allah tahu tidak? Ada tertulis tidak di Lauh Mahfuz? Ini iman ini. Kalau dengan keyakinan seperti ini, maka ketika bom meletus dan rumahnya hancur, ada yang melihat rumahnya hancur, ya biasa saja. Mungkin beliau akan mengutip surat Al-Hadid ayat 22, 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini sangat meringankan bagi ahlul yakin yang sudah waktunya roboh. Perkara yang merobohkan itu udah ada balasannya sendiri. Dan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan yang luput, dengan kejadian yang tidak sesuai keinginan, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi aslinya ya, ini saya membayangkan kira-kira para ahlul yakin yang sedang bertempur itu, dia tahu sempurna ikhtiar, tiarap, sembunyi, tapi tidak ada yang tidak diketahui Allah. Di mana musuh berada, nyimpen ranjaunya bagaimana, pesawatnya di mana, drone-nya di mana, tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah, dan tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Kalau musuh tertembak, ayat apa? Wa ma ramaita id ramaita. Ustaz, At-Taubah gitu. Sebelum At-Taubah itu ya maaf. Jadi kalau misalkan musuh tertembak, memang itu sudah waktunya mati lewat. Nah, kalau mujahidin tertembak, sudah waktunya meninggal. Begitulah, yang ini jadi dapat pahala, kalau yang itu dapat azab. Jadi mana yang pasti menang? Perang Palestina dengan Zionis Israel, pasti menang Palestina lah. Kalaupun hancur, terbunuh, tetap menang. Semuanya juga bakal meninggal suatu saat, betul? Hanya yang ini dapat pahala, dapat surga, insya Allah yang ini binasa, sengsara, perangnya menakutkan, penderitaan, matinya juga, matinya na'udzubillah ya, di akhirat pasti ada balasannya. Enggak? Sudah berapa banyak yang meninggal di dunia tanpa keadilan duniawi ya, tapi akhirat pasti ada keadilan yang sempurna. Ada? Bisa dibacakan surat apa Ustaz? Surat Al-Anfal ayat 17. Al-Anfal ya, sebelum At-Taubah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Fa'lam, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Bukan kamu, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar ini panah waktu itu ya.
Oh, sekarang mungkin bukan kamu yang menembak, bukan kamu yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian itu untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang beriman dengan kemenangan yang baik. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Begitu. Jadi begitulah aslinya dalam pandangan iman, ya. Tapi kalau tidak pakai iman kan wah sibuk dengan tembak-tembakan, dengan bom dan sebagainya. Itu manusiawi, tidak apa-apa dibahas secara syariat. Tetapi tidak hanya itu yang harus kita pahami, kita harus lebih dalam lagi. Nah, Al-Quran menceritakan seperti itu. Jadi misalkan kecopetan, mana yang baik? Kecopetan atau nyopet? Hah? Waduh, pertanyaan berat. Nyebut yang kecopetan baik takut terkabul. Begini, ini dalam bahasa keyakinan, ya. Misal ada kita kehilangan dompet, kehilangan HP lah, ya, karena dompet sekarang sudah jarang ada isinya. Hilang HP di angkot, kebetulan bukan? Jawab hadirin, kebetulan bukan? Biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi misalkan ini mau nauzubillah, ya, kecopetan, itu Allah tahu siapa yang mau nyopet, pikirannya, rencananya, diskusi dengan geng copetnya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Bagaimana Allah tidak tahu? Sedangkan si Campin nyebut cepot, copet itu juga makhluk ciptaan Allah. Hanya dia bagian apes, bagian seksi jahatnya. Nauzubillah. Pasti ada balasannya. Lalu dia naik angkot. Nah, qadarullah, HP yang bekal hilang itu, katakanlah, jangan nyebut nanti jadi ke saya, ya enggak, X lah gitu. Si fulan bekal hilang, kira-kira bekal ketemu nggak dengan copet itu? Ketemu, dipertemukan, naik angkotnya sama, posisinya jadi memungkinkan, tidak akan ketukar. Nanti kalau ketukar jadi si fulan yang nyopet, enggak. Jadi begini nongol di sini kejadian itu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Terus kenapa Allah takdirkan ini terjadi? Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satupun musibah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kecuali diundang oleh dosa kita. Tanya, siapa tahu HP-nya sering dipakai lihat maksiat, dan Allah tidak mau dia maksiat dengan HP itu. Mungkin HP itu ujub, HP itu penghalang, HP itu banyak membuat dia mengkhianati Allah. Allah hilangkan. Nah, si copet dapat dosa dari pencopetannya, biiznillah, lari, lalu ketahuan oleh yang kiri kanan penumpang angkot, maling,
semua itu diuji tuh, tiap yang ada di angkot itu. Ada yang langsung ngejar. Terus ada juga seorang ya lelaki lah gitu dengan calon istrinya. Calonku, inilah saatnya aku menunjukkan kepadamu siapa pribadiku yang sebenarnya, kepahlawanan diriku, keberanian diriku, akan aku kejar. Oh, baru udah kemana lah dia ngambil. Saksikanlah perjuanganku. udah habis angkot, udah nggak ada yang dia ngomongnya terus. Nah, calon istrinya tuh baru istiqoroh tadi malam tuh, minta petunjuk kepada Allah, ini bener nggak lelaki ini ya nggak? Jadi kejadian maling itu multi efek. Yang ini terkabulnya istiqoroh, berarti tukang wadul ya nggak? Hanya ngomong doang ya nggak? Pas lari juga dia nggak tahu mau lari kemana. Naik lagi ke angkot, dia takut padaku. Udah bohong semuanya. Jadi keputusan batal nikah bisa terwujud dengan yang ini bagian kecopetan. Ada lagi yang bagian ketangkep lah. Dalam rencana Allah si copet itu ketangkep, pasti ketangkep. Ada yang iseng, diam-diam cetak gitu. Padahal nggak ada urusan apa-apa. Hanya mana maling gitu. Ternyata yang dipukul bukan malingnya yang lagi nangkep. Terus dia lari aja, pura-pura. Halo, lihat tidak? Lihat. Itu ada balasannya juga. Ada yang ngerokok, cos begini. Bukan dia yang kehilangan, dia iseng aja begitu mau ngejolimin. Demi Allah itu pun ada balasannya. Allah lihat tidak? Lihat. Yang nyiksa, yang mukulin, yang nendang, padahal nggak ada kaitan dengan dia. Semua perbuatan pasti balik. Nah itu babak belur, bonyok, benjol. Itu rezeki dia, buah dari perbuatannya. Yang ini bisa dapat dosa juga, bisa yang ini. Karena dia tidak, dia zalim, dia tidak punya hak untuk itu, ya kan? Yang ini si yang kehilangan tadi, fulan itu datang terlambat. Pas dilihat, oh ternyata HP mainan. Nasar nasib ya udah benyut, ngambil HP mainan. Dia sujud syukur, alhamdulillah ya Allah. Nah hadirin sekalian, artinya satu kejadian itu bisa multi. Ada penggugur dosa, ada yang jadi tambah dosanya karena zolim, ada yang bisa diganti oleh Allah, macam-macam, ada hasil istiqoroh. Demikianlah tiap makhluk itu unik, dan Allah tahu apa yang dipikirkan di hati, yang jadi persoalan, yang jadi keinginan, apa yang terbaik, semuanya Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Ini sebetulnya yang membuat hidup ini jadi nikmat hadirin, ya. Kalau hanya lihat visi gerakan gini, kita jadi dangkal. Misal ya, pedagang. Kalau hanya dagang biasa, tidak pakai iman, bisa menganggap pembeli adalah yang mau beli, konsumen namanya. Pembeli adalah raja, kecuali kalau Raja Brunei. Pembeli adalah yang mau beli. Nah kalau dengan iman, yang pemilik rezeki siapa? Yang membagikan rezeki siapa? Jualan itu apa? Dagang itu. Dagang itu apa? Ada amal soleh. Jadi pahala atau tidak? Tidak perlu bohong. Tidak perlu kita memuji-muji dagangan. Karena kita yakin Allah maha mendengar, Allah maha menatap, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang menakdirkan jadi tidak beli. Bagi kita, mau jadi mau tidak jadi terserah Allah, yang penting jadi amal. Begitulah intinya.
Perlu bohong? Apakah perlu kita bohong supaya Allah ngasih rezeki? Mau apa bohong? Tidak ada perlunya bohong. Perlu sumpah palsu? Mau apa? Allah mendengarkan semua omongan kita. Gak usah pakai bohong, gak usah segala dipuji, bicara apa adanya. Pak, gimana ini mangga ini manis atau tidak? Oh, kita tidak usah yang benar dong nanyanya, Pak. Masa saya kan belum nyobain mangga ini nanya, nggak boleh gitu ya. Ini nggak saya kenyotin satu saat, nggak usah gitu, Pak. Saya tidak tahu dan tidak menjamin, tapi Bapak bisa rasakan mangga ini, mudah-mudahan ini serumpun dan sepohon, silakan. Oh ini asem nih, kurang enak nih, maaf ya nggak jadi beli, gak ada masalah Pak. Selesai, kita sudah berakhlak, kita tidak bohong. Begitu, jualan apapun tenang saja, karena urusan rezeki itu dengan Allah. Dengan orang itu urusannya amal soleh, berbaik-baik akhlak. Enak kan? Bandingkan dengan yang tidak ingat Allah, terus bohong, dipuji, ini manis Pak, ini namanya mangga madu. Jadi campuran antara pohon mangga dengan lebah. Wah, waduh, dosa, tipu. Sama saudara mau menikah misal, memangnya kalau daun jatuh ada catatannya di sisi Allah? Jodoh nggak ada catatannya, hah? Gedean mana kita dengan daun? Ikhwan yang belum dapat jodoh, nggak usah ngaca, wajah tane kieu-kieu teuing, dicatat oleh malaikat menghina wajah ciptaan Allah. Ini dungkutil, catat. Tidak ada satu patah kata pun kecuali dicatat oleh malaikat, mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apakah perjodohan tergantung wajah? Ragu-ragu jawabannya. Apakah jodoh tergantung wajah kita? Enggak. Jawabannya sederhana. Siapa yang menciptakan wajah? Allah. Siapa yang ngatur jodoh? Allah. Kalau yang cakep-cakep aja yang pada punya jodoh, gimana nasib kita? Allah yang ngatur. Tapi justru hidung saya pesek. Bagi kita pesek, bagi jodohnya itu hidung eksotis. Oh iya, iya. Allah ngatur perasaan. Jadi nggak usah minder, yang belum punya jodoh, aduh, gimana? Ada nggak ya yang mau sama saya? Ya nggak tahu, nanya sama saya lagi. Tanya sama penciptamu. Tapi mana ada perempuan yang mau sama saya? Kalau Allah jodohkan pasti jodoh. Wa yuridka bi khairin fala fadli fadli yushibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus 107. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolaknya. Tapi calon mertuanya kelihatan enek sama saya. Apa susahnya membalikan hati ke calon mertua, sedang membulak-balik jagat semesta aja mudah bagi Allah. Benar? Yang tadinya enek lihat saudara, pas ketemu lagi muntah. Nah ini berarti maaf, astagfirullahaladzim. Paling enak ngandelin Allah dengan keyakinan makhluk itu ciptaan Allah, milik Allah,
dalam genggaman Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Jadi sebelum berharap apapun dari makhluk, berharaplah dari Allah. Minta ke Allah apapun, karena seluruh makhluk la haula wala quwata illa billah. Tidak ada perubahan sekecil apapun kecuali dengan izin Allah. Kalau bisa seperti ini, tenang sekali hadirin. Jadi nggak usah berharap ke makhluk, berharap ke pencipta makhluk, pemilik makhluk, penggenggam makhluk. Karena tidak ada nikmat yang bisa datang bentuk apapun tanpa izin Allah. Jadi jarang kecewa nanti. Asli nih. Ini santri kalau nanti menikah, ya gak usah minta-minta sama suami, minta ke Allah dulu. Suami ciptaan Allah. Ya Rabb, Engkau tahu suami saya pelit. Gak usah ngomong gitu, gak enak bagi kaum suami ya. Bukan pelit, tapi koret ya. Ya Allah, wahai pencipta suamiku yang menggenggam lahir batinnya, saya hanya minta rezeki kepadamu ya Allah. Kalau memang ada lewat suami saya, alhamdulillah. Kalaupun tidak, Engkau pemberi rezeki yang maha sempurna. Tenang aja, Bu, kok nggak pernah minta uang? Enggak, saya minta ke Allah aja. Saya kagum loh, Ibu tuh jarang minta uang, makanya saya nggak mau ngasih ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Allah mendengar setiap perkataan Papa. Ingat baik-baik, semua bakal dihisap di akhirat ya. Setiap perbuatan, nggak usah gitu-gitu amat ah. Bicara yang baik, bicara yang baik, ya Pak. Allah mendengarkan setiap obrolan ini. Wasiru qaulakum ma'wijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau kau jaharkan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di hati. InsyaAllah Pak, rezeki saya tidak akan kemana-mana. Kalau Allah menakdirkan saya dapat rezeki, pasti ketemu. Yang penting bagi saya adalah tidak minta-minta ke suami, minta ke Allah. Dan yang penting saya berbuat yang terbaik kepada suami. Bukan supaya suami ngasih uang, saya lakukan yang terbaik supaya Allah ridho kepada saya. Dah, nanti mau tidur suami jadi mikir, luar biasa keyakinan istri ini. Buat apa saya tahan-tahan uang ini? Tinggal dibalikan hatinya oleh Allah. Yang tadinya mau nyabut 1 juta, tiba-tiba ngebrusut jadi 10 juta ya Allah, nggak ketahan. Mudah bagi Allah, pokoknya andalkan Allah. Kenapa? Karena semuanya ada dalam genggaman Allah. Jangan berharap dari makhluk hadirin, bikin kecewa, bikin gelisah. Dan kita bisa menilai buruk seseorang karena berharap. Kita ngadap-ngadap ditraktir, terus dia tidak traktir, terus kita ngomong gini, pelit. Apa pelit? Hah? Bukan rezekimu, kenapa kamu nyebut orang pelit? Hah? Ingin dia ongkosin, dia nggak ngongkosin, egois. Siapa yang egois? Kita yang mau. Nggak ada. Jangan ngarep-ngarep. Kalau Allah ngasih ke kita, pakai uang kita aja. Nanti pas mau bayar, jangan saya bayarin. Beres. Alhamdulillah ya Allah, Kau tahu yang tersembunyi di lubuk hati terdalam. Pas, jadi gimana? Biar oleh saya. Ketinggalan dompetnya. Ya udah ya Rob, ampun, bayarin aja dia. Nanti gimana kalau saya bayarin dia, uang saya habis buat makan besok ada lagi rezekinya. Hah? Kemarin yang ngasih rezeki siapa? Yakin? Hari ini yang ngasih rezeki siapa?
besok lusa siapa? Allah juga. Kalau sekarang uang kita habis nih, tapi kita masih ada umur, rezeki kita ada tidak? Ada. Tapi saya nggak punya tabungan. Lah ini wajah-wajah soleh, ya kan? Yang tidak punya tabungan, ya kan? Emang harus punya tabungan semua? Hadirin, ini keyakinan. Tapi kalau kita lihat orang lapar, tidak punya makanan, kita beri, ya. Empati, rasakan penderitaan orang, itu bagian dari kemanusiaan kita. Tapi ada keyakinan yang tidak boleh diabaikan, bahwa Allah menjamin hamba-hambanya. Maaf ya, kita sayang ke saudara kita di Palestina. Ada tidak yang lebih sayang kepada saudara kita di Palestina? Siapa? Penciptanya. Allah Maha Penyayang. Kita sayang, kita sedekah, kita doakan, kita semangat berjuang menginformasikan penjajahan, melawan penjajahan ini. Itu amal soleh kita. Allah memberi kepada mereka, saudara kita, dengan cara Allah. Mungkin tidak terbayangkan ya, hampir 2 juta orang, gak ada makanan, gak ada minum, itu susah kita membayangkannya. Tapi setiap hamba yang di sana adalah hamba Allah. Mungkin beberapa hari tidak ketemu air, tidak ketemu, tapi Allah punya cara sendiri untuk mengajari, meningkatkan iman, memelasnya, doanya. Mungkin yang patah, yang hancur kakinya, kesakitan, tapi mudah bagi Allah menghilangkan sakit. Makanya ada yang dioperasi tanpa bius. Bagi kita tidak terbayangkan ya, hanya dengan luka sedikit di sini saja luar biasa sakitnya. Tapi pemilik sakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga pernah mendengar riwayat sahabat yang diamputasi ketika sholat, ya, Masya Allah. Maka jangan pernah berhenti belajar tentang ilmu mengenal Allah, ya. Tadi yang saya bacakan adalah ayat-ayat Quran, bukan tafsir. Tadi itu hanya membaca terjemahnya saja, ya. Kalau baca tafsirnya pasti akan lebih dalam lagi. Jangan pernah berhenti membaca Al-Quran lengkap dengan terjemahnya, ya. Lebih bagus lagi dengan tafsirnya. Dan berusahalah ikut kursus, ikut pelatihan menerjemahkan Al-Quran dengan niat supaya kita bisa paham dan mengamalkan. Jangan niat belajar bahasa Arab agar dikenal sebagai jago bahasa Arab. Jangan menghafal Quran agar diakui orang sebagai ahli hafiz Quran, ahli tahsin. Kita tidak ada keperluan sama sekali dengan penilaian orang. Kita akrab dengan Al-Quran karena ini kalamullah. Ini adalah kalam Allah untuk kita. Keperluan kita hanya satu, akrab dengan Al-Quran karena kita ingin mengenal Allah, ingin bisa mengabdi kepada Allah, dan Al-Quran adalah petunjuknya. Kegagalan kita menikmati Al-Quran karena kita ada tujuan lain selain ingin dekat dengan Allah, dan Allah tahu isi hati kita. Ingin diakui hebatnya daya ingat kita tentang Al-Quran, ingin diakui kehebatan hafalan kita oleh manusia, ingin diakui kemerduan suara, ingin diakui kesempurnaan tahsin kita, ingin diakui kehebatan kita di dalam menjelaskan Al-Quran. Kalau sudah sibuk cari kedudukan di hati makhluk dengan Al-Quran, sepertinya kita akan terhijab, tidak akan menikmati yakin kepada Allah, karena keperluan kita bukan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Luruskan niat sambil kita belajar Quran, membaca dalam bahasa Arab yang benar,
sambil kita ikut kursus bahasa Arab agar bisa memahami Quran, bacalah terjemahnya juga ya, asal ikhlas dan berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, insyaallah tidak akan tergelincir, menjadi tergelincir kalau ada niat yang lain. Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Semoga Allah melindungi kita dari hati yang ragu kepada Allah, dari hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hadirin sekalian. Mari kita akan segera tutup sambil membaca beberapa ayat-ayat Quran, menambah keberkahan dan sambil bersedekah. Ada yang mau dilaporkan? Oh, DT Peduli sudah ihsan ya, sudah berangkat ke Mesir, sudah mengirimkan beberapa truk makanan, minuman, obat-obatan ke Palestina. Suhu di sana sekarang sudah minus 2 derajat, dingin saudaraku sekalian. Tapi Allah lah yang menjaga. Sambil kita sempurnakan sedekah kita, mari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما. Penghasilan, meningkatkan aset, meningkatkan wawasan, meningkatkan pengalaman, tapi jarang orang yang habis-habisan meningkatkan keyakinan kepada Allah. Padahal keyakinan inilah yang membuat hidup ini berubah total, dari sangat berat menjadi ringan. Padahal ujian mungkin berat, tapi tidak terasa berat. Dari yang takut mati menjadi cinta kematian. Dari senang megang dunia menjadi senang melepasnya. Luar biasa. Bahagia itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan. Harusnya disinilah kita mengeluarkan segenap daya kita. Bagaimana kita jadi ahlul yakin. Tidak hanya Islam, juga tidak cukup dengan hanya iman, tapi ihsan, anta'budallah ka'annaka taro wa illam takun taro wa innahu yarok. Yaitu kita beribadah kepada Allah seakan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, memang tidak akan bisa melihat Allah dengan mata di dunia ini.
maka yakinilah Allah melihat kita. Dan inilah prioritas utama. Maka di dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dunia sekarang sedang geger dengan takdir adanya peperangan rakyat Palestina dengan penjajah Israel. Kalau nyebut Israel, sebut saja penjajah, jangan ragu ya. Dan dunia bisa melihat kualitas keimanan rakyat Palestina. Benar, ujian lengkap. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dari ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, anfus, jiwa, was samarat, buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang sabar. Itu cobaannya lengkap. Banyak orang-orang yang sekarang tergerak hatinya, baik yang ateis, agnostik, yang agama lain, melihat bagaimana mungkin orang bisa setangguh ini dan hampir merata, kecil, remaja, besar, bahkan tua. Sendiri menyimak perang Palestina ini, pikirannya adalah apa nih yang Allah inginkan dengan kejadian ini? Perubahan apa pada diri kita? Apakah kita terkagum dengan bangunan tinggi yang megah, yang ada hancur? Benar? Apakah kita kagum dengan Palestina itu dengan keindahan alamnya, malah hancur bangunannya, kekayaannya, perusahaan, kecanggihan? Tidak, justru yang mengagumkan itu keimanannya. Ini yang paling penting. Kalau kita ingin peduli kepada rakyat Palestina, kita harus memiliki keyakinan, iman yang kuat. Tidak sedikit non-Islam yang sekarang syahadat karena tercerahkan tentang arti keimanan. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita? Jadi sekali lagi, aset termahal dalam hidup kita ini adalah keyakinan. Mana yang penting, iman, amal soleh? Dua-duanya, iman dan amal soleh, karena ini satu paket. Tapi banyak orang yang beramal, kalau kurang iman bisa jadi ujub dengan amal. Tidak termasuk amal soleh sih sebetulnya. Ada yang dengan sedekah jadi ujub, ada yang dengan sholat jadi ujub, ada umroh haji jadi ujub, hafal Quran jadi ujub, jihad fisabilillah juga ada yang tidak ke surga. Kenapa? Imannya lemah. Iman itu pasti mempengaruhi niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi orang ikhlas tidak ikhlas itu tergantung keyakinan kepada Allah. Kalau keyakinannya kuat, ikhlas itu dekat. Syukur tidak syukur tergantung keyakinan. Kalau hakul yakin semua nikmat itu milik Allah, semua nikmat itu milik Allah, Allah yang membagikan, dan Allah janji akan menambah bagi yang syukur, sudah tidak ribet hidup ini. Mau ditambah nikmat tinggal syukur saja. La in syakartum
la'azidannakum. Sederhana, syukur ditambah. Karena yakin yang memiliki nikmat adalah Allah sepenuhnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yakin nikmat itu sepenuhnya milik Allah. Allah yang membagikan, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, dan Allah sudah janji dengan janji yang pasti ditepati. Kalau kita syukur, Allah menambah. Ini selesai bagi kita. Kenapa ribet? Tinggal kita bisa syukur, tidak usah risau dengan nikmat yang belum ada. Sama sekali tidak usah risau. Yang kita risaukan bukan ada tidak ada nikmat, syukur atau tidak syukur. Tapi kalau belum yakin Allah yang membagikan rezeki, udah stres. Kalau kita yakin Allah yang menguji kita, Allah yang menguji kita itu adalah Allah yang maha baik, yang selama ini senantiasa berbuat baik kepada kita, tidak pernah zalim setitik pun jua, dan Allah memberikan ujian pasti untuk kebaikan. Lalu di mana tidak sabarnya? Allah yang tahu tentang kita lebih tahu dari kita sendiri. Allah menguji kita untuk kebaikan kita. Jadi apa yang membuat kita tidak sabar? Jadi sabar itu tergantung keyakinan. Yakinnya apa? Yakin kita ciptaan Allah, yakin kita milik Allah, yakin ujian ini dirancang oleh Allah yang maha baik, yakin ujian ini adalah sudah sesuai dengan dosis kita, yakin bahwa ujian ini untuk kebaikan kita. Terus tidak sabarnya di mana? Tidak sabar itu karena kurang yakin kepada Allah. Ridho. Sekarang kalau kita yakin kita ini milik Allah, sesuka Allah, Allah berbuat apapun kepada kita, tidak mungkin kita komplain. Terima. Apalagi Allah sudah janji begini, faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Sudah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Innalillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita setiap saat, Allah yang memberi makan, memberi minum, mendetakkan jantung. Setiap waktu kita ini diberi nikmat yang tidak pernah berhenti sekejap pun. Pasti baik perbuatan Allah. Tawakal. Tawakal itu hanya bagi yang yakin. Segala-gala yang ada, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada adalah ciptaan Allah. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Jadi semua yang ada di jagat ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Tidak ada satupun yang lepas dari pengurusan Allah, dari pengetahuan Allah, dari kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang bisa bergerak illa biiznillah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Tidak ada perubahan apapun tanpa izin Allah. Tidak datang nikmat kepada kita tanpa izin Allah. Tidak bisa menimpa kepada kita musibah sehalus apapun tanpa izin Allah. Nah, jadi kita berlindung ke Allah saja.
Apapun yang kita cemaskan, apapun yang kita takuti, apapun yang kita khawatirkan, pasti ada dalam pengetahuan Allah, pasti ada dalam genggaman Allah, dan tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Itu tawakal nanti ke sana. Halo, mikir apa? Saya sedang membayangkan seperti apa keyakinan saudara-saudara kita di Palestina, sehingga tidak ada komplain sedikit pun terhadap apa yang menimpa, walaupun sekeluarganya terbunuh, rumah hancur, tidak ada makan, tidak ada minum, lapar sepanjang hari, tapi yakin Allah tahu segalanya. Melihat beberapa tayangan di media sosial tentang orang-orang yang non-Islam yang membaca Al-Quran terjemahnya, dan kata-katanya itu luar biasa tentang Allah. Allah tahu semuanya. Ada lagi yang terbaru, saya suka sekali karena setiap hari saya 5 kali sehari bisa sholat. Saya senang sekali, 5 kali sehari saya bisa ada spesial dengan Tuhan saya. Coba kita sholat berat malah. Itu yang baru masuk Islam sangat senang bisa bersujud kepada Tuhan saya. Kenapa mereka meningkat keyakinannya? Karena membaca Al-Quran. Kita tadi melihat sedikit saja betapa kalau yakin ke Allah, semua akhlak-akhlak terbaik akan lebih mudah dilakukan. Jadi kalau ada sesuatu yang urgent, penting, di atas penting lah ya, apa yang harus kita kerahkan, segala daya upaya kita adalah meningkatkan keyakinan kepada Allah. Dari sanalah amal-amal kecil bisa nilainya besar di sisi Allah, karena ikhlas. Dari yakin inilah rezeki atau nikmat dari Allah ditambah terus karena syukur. Dari yakin inilah wabasyiris sabirin, innallaha ma'as sabirin. Kita akan menjadi orang yang mendapat pahala bi ghairi hisab karena sabar. Dengan yakin inilah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dicukupi semua keperluan kita, lahir batin kita. Gak usah takut. Semua yang kita inginkan, yang kita cemaskan, kita inginkan sepenuhnya milik Allah, dalam genggaman Allah. Tidak ada setitik pun di alam semesta ini yang bukan milik Allah.